Halo teman-teman car audio lover semuanya, kembali lagi di YouTube channelnya Niki Motor ya, bersama gue Black. Kali ini kita lagi ada project di mobil BMW E30 ya. Ini dia mobilnya. Jadi mobilnya ini yang versi 2 pintu ya. Jadi versi yang paling jarang banget ya teman-teman ya. Sekilas kita akan bangun sistem audio two-way di mobil ini tentunya ya. Jadi kita nggak akan hilangin konsep OEM dari mobil yang sangat rare ini. Sekarang gue mau tunjukin ke teman-teman semuanya gimana sih, seperti apa looks interior dari mobil yang rare satu ini. Yuk, ikutin gue yuk. Nah, ini dia teman-teman ya. Dia nggak ada handle-nya, jadi ini beneran coupe atau 2 pintu, bukan yang convert ya. Nah, nih door trimnya tuh klasik, bangunnya bagus banget ya teman-teman ya. Jadi kalau teman-teman, buat informasi teman-teman, ini adalah salah satu mobil yang direstorasi oleh ownernya ya teman-teman ya. Seperti ini bentuk door trimnya. Jadi di sini cuman ada untuk pengatur kaca spion aja ya teman-teman ya. Nah, jadi yang pertama gua mau kasih tahu ke teman-teman, kita akan gunakan tweeter dari Scanspeak D3004 62000. Kita akan buatkan di sini ya teman-teman ya. Nah, jadi nanti ini kita custom, yang originalnya ini kita simpan, kita cetak ulang, akan kita taruh lagi di sini, jadi kesannya lebih OEM banget ya teman-teman ya. Nah, sekarang kita masuk ke dalam. Nah, ini dari sektor interiornya nih teman-teman ya. Nah, kebetulan head unitnya juga sudah diganti oleh sang ownernya menggunakan Pioneer yang sudah bisa Bluetooth ya teman-teman ya. Coba kita dengerin dulu sekilas. Nah, tuh fan-nya udah auto nyala teman-teman. Ntar kita coba dengerin. Oke, jadi konsepnya di mobil ini kita akan gunakan sistem two-way ya teman-teman ya. Kayak yang seperti tadi gua bilang, di sini kita akan custom tempat yang baru. Yang ini kita simpen originalnya. Untuk placement mid bass. Nah, jadi untuk placement mid bassnya originalnya dia kan di sini ya teman-teman ya. Nah, tuh kelihatan tuh. Jadi kita akan menggunakan Scanspeak yang 15W 4434 ya teman-teman ya. Nah, sekilas interiornya seperti ini. Gila, gokil banget ya, rapi banget gitu loh. Nah, oke, jadi di belakang itu ada speaker Blowpung ya teman-teman ya. Sudah, kita coba lihat dari sisi yang bisa kita lihat. Nah, ini dia speakernya. Dia ada 2 biji speaker Blowpung ya, khasnya mobil-mobil Jerman pada saat itu lah ya. Jadi pada saat itu kebanyakan yang mobil-mobil seperti ini pakainya pasti Blowpung. Oke, sekarang kita lihat ke trangnya yuk. Nah, ini dia trang ya teman-teman ya. Jadi nanti konsepnya itu kita akan bangun di sini tempat amplifier dan tempat subwoofernya. Nah, jadi kita akan gunakan DSP dari Masway ya, Masway M6. Lalu kita akan gunakan amplifier dari Orion HCCA. Nah, Orion HCCA itu adalah amplifier kepunyaan dari sang ownernya. Jadi amplifiernya tersebut didapat dari mobilnya yang lama ya. Nah, teman-teman kepo nggak sama mesinnya kayak gimana? Kita lihat ya mesinnya bareng-bareng. Nah, jadi uniknya berbeda dari mobil yang lain. Pembukaan kap mesin mobil E30 ini ada di sebelah kiri, bukan di sebelah kanan. Mana tuasnya? Ini dia tuasnya. Set. Nah, dan yang uniknya lagi,
BMW E30 ini ngebukanya ke depan. Set. Kalau dulu pernah nonton film Catatan Si Boy, keren banget ini mobil, ikonik banget. Nah, ini dia teman-teman, mesinnya. Nah, keren banget, the swap engine. Oke, Car Audio Lovers, jadi menurut informasi yang saya dapatkan, BMW E30 yang satu ini mesinnya sudah diganti ya dengan kode mesin M54B30. Nah, untuk mesin M54B30 ini adalah mesin 6 piston segaris DOAC yang menggantikan kode mesin M52. Mesin ini diproduksi dari tahun 2000 sampai 2006. Dibandingkan dengan pendahulunya M52, M54 mempunyai electronic throttle control. Mesinnya ini udah nggak standar ya teman-teman Car Audio Lovers. Untuk mesin M54B30 ini mempunyai kapasitas silinder 3000 cc ya. Tapi actualnya itu hanya 2979 cc. Lalu mesin ini mempunyai tenaga 228 HP pada 5900 rpm dan mempunyai torsi 300 Nm pada 3500 rpm. Nah, untuk nutupnya lagi kita rebahin dulu. Sudah rebah, terus kita dorong ke depan. Nah, just like that. Oke. Sekarang kita menuju ke proses instalasinya. Jadi ini hari pertama kita kerjain mobil BMW ini. Mana? Jadi gimana konsep box di belakangnya? Lurus aja gitu. Jadi konsepnya gimana Mang Nana? Konsepnya gimana Mang Nana? Konsepnya mah di situ tuh. Oh, di situ. Ya. Lurus aja gitu, manjang gitu ya. Sini nih, sini. Jadi di situ nanti ada apa aja di situ Mang Nana? Ada sub 1, power 1 sama prosesor. Ya, Oke. prosesor. Nah. Prosesor ya. Prosesor ya. Profesor lah gitu. Profesor ya. Ya. Oke, siap lah. Nah, jadi ini udah dibuka nih teman-teman nih. Bawaan dari sini ya. Ini ukurannya 6,5 inch ya Bang Vicky ya? 6 ya? Berarti kalau misalnya ini dipasangin yang 6 in gimana? Bang Vicky, menurut Bang Vicky? Bisa Cuman terlalu memaksa sih. terlalu maksa ya. Nah, makanya kita gunain ScanSpeak 15W ya Bang Vicky ya. Nah, jadi di mobil E30 ini kita gunakan ScanSpeak 15W yang tipenya 4434 di 00 ya, yang seri Discovery. Jadi placementnya tetap OEM di bawah sana tuh, tempatnya di situ kurang lebih ya, deket kick panel gitu seperti ini nih. Nah, jadi sebelumnya sang owner ini udah ke beberapa installer ya teman-teman Car Audio Lovers, tapi banyak saran dari beberapa installer yang udah ditanyain sang ownernya itu, beliau pasti disaranin sama installer lain itu untuk buat dudukan midbus di door trim. Nah untungnya Kotedi itu selalu memberikan solusi yang terbaik untuk mobil-mobil hobi seperti ini ya teman-teman ya. Jadi kita gunakan ScanSpeak 15W ini biar nggak maksa ya. Jadi kalau pakai 6 inch itu dia agak maksa ya. Nah, jadi buat temen-temen yang punya mobil-mobil klasik, mobil rare, salah satunya seperti ini, teman-teman mau upgrade audionya,
bisa langsung konsultasikan di hotline Niki Motor. Yuk kita langsung lanjut lagi ke proses instalasinya. Oke, Car Audio Lovers, hari ini hari ketiga pengerjaan BMW E30 Car Audio Lovers. Ini dia prosesnya. Jadi sekarang udah naik nih ya papan MDF Customized by Niki Motor. Untuk yang pertama di sebelah sana tuh untuk subwoofer si Audison yang 10 inch ya. Tipenya APS 10D yang magnetnya tipis. Terus di sini DSP-nya ya kita taruh di atas. DSP-nya itu ada di atas. Di sini amplifiernya. Oke, Car Audio Lovers, jadi kita lanjutin proses instalasinya ya. Mang, lagi kerja apa lagi tiduran sih, Mang? Expert. Apa? Expert. Expert apaan? Got a bad feeling about this. Nah, Car Audio Lovers, ini covernya ya, Mang ya? Ya. Ini konsepnya seperti apa nih, Mang? Itu dia cari bolongan, Mang, sapnya dia tuh. Oh, jadi bolongan. Ya. Hah? Bolongin nggak itu sapnya itu ya? Terus nanti sapnya di mana kalau nggak dibolongin? Tak terlihat. Tak terlihat. Invisible ya, Mang ya? Ini jadi konsepnya gimana nih, Mang? Pertanyaan saya yang tadi belum dijawab, Mang. Konsepnya, aduh, biar ya. Kayak standar gitulah, gitu. Kayak standar gitu ya? Iya, heeh. Jadi OEM ya, gitu Iya, ya? gitu. Heeh. OEM guys, OEM jadi lock. OEM lock. Lock apa lock ya? Lock. OEM lock. Nah, gitu dia teman-teman. Car Audio Lovers. Ya, looks nice lah. Kelihatannya bagus ya. Simpel lah. Ya. Simple ya. Simpel mungkin. Sesimpel mungkin dan tidak merusak apapun ya. Oke, mantap ini ya. Biar bagasinya tetap lega. Oke. Bisa bawa koper gitu. Tas golf ya, tas golf ya. Ayo. Oke, Car Audio Lovers, gue mau update masih pada hari ketiga. Sekarang bagian terangnya ini udah mulai kelihatan ya, Car Audio Lovers. Nah, ini dia. Jadi posisinya seperti ini. Setelah sudah terbentuk custom terangnya ini rapi banget ya teman-teman Car Audio Lovers ya. Ya kurang lebih sama lah bahannya ya. Agak sedikit berbeda warna tapi warna hitam ini netral. Masuk ke warna apa aja. Di sini subwoofernya manis banget. Coba kita lihat dari jauh. Ini mantap jiwa, bener-bener keren banget jadinya. Sekarang kita lihat pengerjaan yang di depan. Nah, jadi ini tempat custom pilar, custom twitternya di sini, teman-teman. Nah, itu yang sebelah kanan udah terlihat sedikit bentuknya. Nah, ini dia teman-teman Car Audio Lovers. Bentuknya seperti ini kurang lebih. Ini sebelum di apa-apain ya, belum dibungkus, belum di apa-apain, ini baru di angle doang. Nah, teman-teman Car Audio Lovers, ini papan buat apa, Mang? Papan itu buat apa? Ya. Iya. Ya, spek
speaker. Oke. Nah, begitu jadinya teman-teman. Coba ulang. Jadi begitu teman-teman. Jadi itu buat si placement si mid bassnya Scanspeak ya teman-teman, Car Audio Lovers. Nanti berarti mid bassnya ngikatnya ke situ, Mang. Oh iya. Mantap. Halo Car Audio Lovers. Sekarang masih di hari ketiga. Udah sore ya sekarang. Tuh. Udah lumayan gelap. Jadi update dari BMW E30 ini. Sekarang kita lihat bareng-bareng. Nah, ini dia update-nya teman-teman Car Audio Lovers. Ya. Jadi panel aslinya si BMW E30 ini diganti. Kita buat custom lagi dari PVC board, ya kan? Nah, ini penampakannya seperti ini nih. Ini PVC-nya udah dibungkus. Jadi nanti placement speakernya, placement si mid bass-nya di sini nih teman-teman Car Audio Lovers. Rapi banget, cakep banget hasilnya. Jadi ini PVC board kita lapisin dengan material karpet original Car Audio Lovers. Jadi seperti ini nih penampakannya nih. Mantap, keren banget. Jadi untuk hari ini sepertinya udah dulu ya teman-teman Car Audio Lovers. Kita sambung ke hari berikutnya. Oke, Car Audio Lovers, sekarang hari keempat ya. Sekarang udah sore nih. Nah, sekarang gue mau ngecek. Oh, ternyata lagi di tuning ya teman-teman Car Audio Lovers. Mobilnya lagi di tuning nih Car Audio Lovers. Tuh, ya kan. Ternyata udah jadi deh. Nanti kita lihat bareng-bareng seperti apa nih ya. Oh, lagi di tuning ya? Iya. Sih, mantap. Ngevlog nih. Hah? Ngevlog. Kepo ah. Gimana? Susah mid bassnya. Susah mid bass ya? Susah. Karena di bawah di kick panel itu kali ya? Iya. Ada pengaruhnya juga itu ya? Ngaruh banget. Ngaruh banget ya? Tapi kita coba yang terbaik ya. Wes, Ntar mantap. tungguin hasilnya. Harus dong, kita kan ngasih solusi. Iya. Bener. Hai. Setuju. Setuju ya? Oke, teman-teman Car Audio Lovers, tungguin ya hasil instalasinya ya. Kita nungguin kote di tuning nih. Pasti hasilnya cakep banget. Oke, Car Audio Lovers, jadi BMW E30 ini udah selesai di tuning sama Kotedi. Sekarang kita mau dengerin bareng-bareng yuk, ke dalam yuk. Langsung aja yuk. Kok udah selesai kok? Udah Selesai nih? Udah. Bisa didengerin nggak kok? Bisa dong. Dengerin dong Bisa dong. sama teman-teman Car Audio Lovers. Mau Boleh. dengerin Lu kok apa? tahu-tahu nongol di jadi host di YouTube Niki Motor sih? Nah iya ya, apa ya? Ya kali aja dapat suasana baru buat penonton YouTube-nya Niki Motor. Kalau diterima lanjut, kalau enggak ya udah. Halo Car Audio Lovers. Teman-teman, biasanya makhluk ini ada di belakang kamera ya. Hari ini memberanikan diri menjadi host ya. Lu mau nyuri panggung gue apa? Kan yang tadi gue bilang kalau audiens terima ya kita bisa lanjut. Oke, ya disupport ya teman-teman. Lumayan meringankan tugas gue. Ayo masuk. Ayo teman-teman. Ih, bener-bener oh yeah. Oke, enggak. Kayak gini nih teman-teman jadinya nih. Jadi ini di custom di segitiganya yang di pintu ya teman-teman Car Audio Lovers. Twitternya ini pakai Scanspeak D3004 ya Pak ya? D304 602000. Tuh. Ngomong-ngomong saya kepanasan nih. Ntar kok saya setting AC. Ini mobil knalpotnya lumayan berisik ya. Wah, lumayan berisik. Jadi untung DSPM yang kita pakai powernya gede Betul. ya. Jadi dia
agak bisa overcome ini noise dari knalpot sama mesinnya ya. Bener. Nah, nanti kita review sama-sama hasil instalasi sama tuningnya kita. Jadi gimana nih, lu saking kagumnya sama mobil ini sampai lu nggak bisa nahan diri untuk bikin vlog ya? Ya, kurang lebih seperti itu sih. Oh, kenapa? Lu demen mobil klasik Bukan ke klasiknya. E30-nya, ha? Ke E30-nya. Oh, E30-nya. Iya. Iya. Kenapa sih mobil ini? Apa ceritanya? Kalau menurut gue ya, kalau pandangan gue nih ya, dia tuh desainnya tuh timeless kok. Oh, timeless ya. Timeless banget. Sepanjang masa ya. Betul. Udah gitu. Emang keren sih mobilnya sih. Iya. Bangunnya juga gila, gokil banget. Udah gitu nih. Gue kayak- jujur nggak ngerti, nggak paham oke. tentang mobil, Oke. tentang sejarah, histori mobil. Oke. Rada cuek gue orangnya. Oke. Taunya cuma audionya. Yang penting di kupingnya enak ya. Ya, makanya lu ngevlog mobil ini boleh lah. Lu lebih tahu ya. Iya. Udah sip. Lebih tahu sih dia, cuman agak paham sedikit lah. Ya, oke. Jadi kalau misalnya kita, kalau menurut gue nih ya, ini mobil tuh compact, bener-bener compact, Hmm. ya kan? Ya. Udah Dua compact. pintu lagi. Versi dua pintunya lagi. Iya. Ini asli ya dua pintunya ya? Asli. Dua Asli ya. Oh. Asli dua pintu. Dan menurut lo modifannya ini gimana kelasnya? Kelas modifannya bagaimana nih? Kalau menurut gua ini termasuk yang rapi kok, restorasinya. Rapi ya. Dan Termasuk yang rapi. dan ngejar originalitas ya. Betul banget. Ini kayak jok-joknya semua gokil banget ya. Gokil ini. Hah? Tuh, Door jadi trimnya kita masih edan banget nih. mantep ini kok. Lo mesti beauty shoot nih kasih teman-teman lihat semuanya. Aja. Yes. Harus. Harus ini. Apalagi kalau kita ngelihat dari gearboxnya ini, menurut cerita dari sang ownernya kemarin kan katanya mesinnya udah di swap ya. Oke. Jadi ceritanya gini, sang customer ini kita juga baru kenal ya. Betul. Jadi kebetulan konsultasinya sama kita cocok gitu ya. Karena kita juga punya visi yang sama. Visinya adalah bagaimana membangun audio itu kita tetap memperhatikan rambu-rambu modifikasi. Oke. Terutama modifikasi mobil retro ya. Ini kan mobil retro nih. Kita harus appreciate orang membangun mobil dengan capek-capeknya. Kita nggak bisa main asal potong, asal bongkar. Betul, Gitu. betul. Jadi maunya bagaimana? Kita ikutin. Nah, Kita kasih solusi sebagai ahli audio. betul. Kalau mau begini, mesti bagaimana? Kita harus kasih solusi gitu. Iya dong. Saran kita bagaimana segala macam. Mulailah kita diskusi, pakai spek apa segala macam. Akhirnya membuahkan sama kesepakatan. Betul. Kesepakatan adalah semua posisi speaker tetap ada pada posisi OEM. Ya, mobil ini tantangannya terutama di mid bass. Oke. Mid bass tantangan banget dah. Pasnya di kick panel itu. Mid bassnya di kick panel, boxnya kecil, ukurannya 5 inch. Kita pilihkan dari Scanspeak 15W. 15W 4434 ya, atau Discovery Series. Pasangannya ditemenin sama Twitter D3004. 3004, tapi yang bukan versi berylliumnya ya teman-teman. Karena buat sang owner, audio adalah pelengkap tapi nggak boleh busuk. Harus bagus juga. Iya, makanya pas kita ajukan Scanspeak oke banget. Oke banget. Ya kan, ternama, brand oke, brand terkenal, brand tua juga ya, jadi cocok lah gitu. Nah, untuk amplifiernya, karena pengen sistemnya ringkas juga, kita langsung pilihkan DSPM. Tapi kita cari yang wattnya besar. Jatuhlah pilihan kita kepada Masway M6, ya, Masway M6 kayak kemarin yang di itu ML 350. Oh, iya. Ya, Cakep juga tuh DSP itu kok. cakep. Cakep. Powernya besar, dynamicnya full ya, dan ringkas. Cuman satu unit ditemenin sama amplifier untuk sub. Amplifier untuk sub, kebetulan ownernya punya retro juga nih satu nih, Mantap jiwa Orion itu. HCCA. Wis. Orang-orang kalau ngelihat itu warna merah itu udah tahu itu. Dan yang luar biasa Black, itu barang mulus. Gile, sadis Gokil, banget itu. mulus banget. Gokil cuy itu. Begitu dikirim kita langsung uji, langsung tes. Buset, 100% sehat men. Gila. Itu ngomong barangnya dia punya bekas dari mobil lain apa gimana tuh dia? Pakainya baru sebentar, habis itu disimpan. Pantes. Dan nyimpennya gokil teman-teman. Itu mulus banget loh. Mulus. Satu lecet pun nggak ada. Nggak ada, mulus cuy. Iya. Gile. Oke, HCCA legendaris banget ya. banget. Legendaris banget. Buat subwoofer. Wih, Nah, langsung kita pilihkan subwoofer yang compact apa?
10 inch Audition APS 10D. Pantatnya ramping, kita bisa bikin box yang tipis banget ya. Punya diskusi, mobilnya sebelumnya memang agak plong ya, di situ belum ada covernya. Jadi kita bikinin box sama mounting amplifiernya semua di situ. Jadi clean, jadi solusi nutupin bolongnya, jadi sekalian tempat subwoofer dan ini. Bagasi stay lega banget. Stay lega banget, dan itu dekorasi seperti itu men, itu kita inget ya, baru pertama-tama kali kita main audio zaman 2004, 2005, 2006 kita bikin box sedan seperti itu. Klasik ya, klasik banget ya. Nah di mobil ini pun kita samain, klasik banget, tapi dengan touch-touch yang lebih modern. Contoh, kita punya bahan karpet untuk fabric pembungkus boxnya, namanya karpet orisinil, 90% deket lah. Banget. 90%. Banget. Dan ini bukan karpet buana-buana biasa ya teman-teman. Ini mah bulunya halus. Jadi kayak bawahan karpet orisinil mobil gitu. Oke, itu secara konsep, perangkat, sama desain, sama instalasi ya. Sekarang dari segi suara, saya udah tuning nih mobilnya nih. Gimana kok? Oke banget, suaranya ngumpul di depan semua, meskipun speaker belakang tetap aktif. Jadi sistemnya ini two way full aktif, plus speaker belakang, plus subwoofer gitu. Ya, jadi front, rear, tweeter, mid bass, rear, subwoofer ya. Konfigurasinya begitu. Jadi semua masing-masing channelnya sendiri-sendiri. Ya. Setelah di tuning memang ada kesulitan ya, karena mobil ini tantangan terberatnya adalah di fine tuning mid bassnya. Mid bassnya nggak bisa main sampai low banget ya. Jadi khusus untuk mobil ini saya potong di 80 Hz ya. Jadi mainnya nggak bisa sampai 60 atau 50 gitu ya. Ya sudah, whatever. Tapi tugas kita adalah matchingin sistem. Kalau mid bassnya kita potong sekian, subwoofernya kita mesti bagaimana supaya nyambung gitu. Itu rahasia dapur lah kok ya. Yoi. Yoi. Ya. Nah, hasilnya semua suara udah ngeblend banget, dari high, mid, low, sub bass itu udah ngeblend banget di atas dashboard. Staging terbentuk, imaging rapi ya, tidak spesial banget tapi sudah sangat bisa dinikmatin untuk daily, karena tujuannya membangun audio di mobil ini adalah untuk dinikmatin daily, bukan untuk kompetisi. Kalau untuk kompetisi, saya akan jujur ngomong, mobilnya nggak sesuai. Tapi untuk barang-barang yang kelas begini, oke banget lah. Masih under 30 ya, masih under 30 million gitu, tapi sudah mendapatkan struktur SQ yang proper gitu. Speaker belakang ganggu nggak? Nggak, not at all, sama sekali nggak. Sama sekali nggak. Kita duduk di sini nih, suaranya stagingnya stay di depan semua. Tapi saat ada penumpang di belakang, dia juga penumpang belakang itu juga masih dapat suara vokal sama treble gitu. Karena kalau zaman dulu kan katanya kan, wah speaker di belakang dimatiin aja segala macam gitu, ngeganggu yang depan itu. Itu sudah masa lalu bro. Itu sudah masa lalu. Kalau sekarang ya, kita harus pikirkan mobil itu kita bangun audionya bukan hanya untuk penumpang row depan teman-teman. Jadi kita bisa mengakomodir satu ruangan mobil gitu. Jadi semua spot bisa dapat enak suaranya. Ya. Nah itu sedikit cerita saya tentang mobil ini. Oke. Gua kembalikan panggungnya ke lu. Kok jangan lama-lama ya, dengerin ya suaranya. Oke, siap. Hajar ya. Teman-teman, kita akan cobanya pakai lagu rohani ya, karena ini request dari empunya. Apa sih yang dikejar dari audio sistemnya? Apa sih yang akan dikejar? Jadi saat dengerin lagu rohani, soul-nya dapet, live-nya dapet, energiknya dapet gitu. Langsung kita mainkan lagu JPCC.
great your grace for me, and now my heart can see you are love. Eternally is clear, your promises are. Nah, itu dia hasil suaranya. Gimana Black hasil suaranya? Ternyata nggak ini banget ya bassnya ya, karena kan dia yang pertama nih ya, yang gua expect tuh tadinya Bassnya cancel atau ada yang berkurang gitu. iya, tapi ini nggak semua tatanan panggung tuh pas. Iya, betul. Karena kita kompensasiin dari cuttingan subwoofer. Jadi mid bass cuttingnya tinggi, subwoofer juga kita cuttingnya tinggi. Tapi itu semua harus di-manage dengan baik supaya dia bisa nempel. Subnya bisa nempel ke mid bass. Oke. Jadi kita nggak tahu ada subwoofer di belakang lagi. Betul. Jadi suara bassnya itu seolah-olah semua dari mid bass. Betul. Padahal itu bunyi dari subwoofer loh. Benar. Nah, tapi karena dia ngeblend, face-nya kena, seolah-olah itu mid bass-nya bagus banget. Padahal kalau subnya dimatiin, kosong semua. Tinggal tuk-tuk doang gitu. Tinggal tutup doang. Iya, benar. Jadi itu permainan antara dapur kita. Itu permainan dapur kita. Begitu kata dia. Ya, ya nggak juga lah. Maksudnya juga kita share secara teorinya, tapi detailnya kan memang nggak mungkin kita ceritain di Teknisnya ini ya seperti teknis apa. karena memang complicated banget dan situasional banget gitu. Butuh experience untuk ya tiap mobil itu Beda-beda. beda-beda gitu. Beda-beda. Nggak bisa pakai rumus yang sama. Harus by betul, karena kan kita tuning akustik. Jadi by respon gitu. Responnya bagaimana, kita harus bagaimana gitu. Nah, tapi saya sendiri cukup puas ya, karena kalau kita ngomong generasi mobil ini, katakanlah 15 tahun yang lalu gitu, kita nggak akan sanggup bikin suara seenak ini, sebulet ini, senyaman ini, terutama dengan segala macam handicap di mobil yang seperti ini ya. Ini tingkat tinggi deh pokoknya kesulitannya gitu. Dulu kalau ketemu mobil ini udah tepuk kepala aja udah. Kalau nggak custom di door trim nggak mau ya. Iya. Kalau sekarang kita hajar Aja. dan bisa bagus teman-teman Betul, gitu. teman-teman. Nah, gitu dia teman-teman. Cerita kita di mobil BMW E30 yang versi 2 pintu ini ya teman-teman. Bagaimana hasil suaranya menurut teman-teman? Jangan lupa dengerin pakai headset ya teman-teman ya. Tulis komentar kalian juga tentang mobil ini pada video kali ini. Jangan lupa like dan subscribe-nya, dan jangan lupa share ke teman-teman kalian kalau teman-teman kalian mempunyai mobil yang sama, dan semoga teman-teman semua terinspirasi ya gue ya. Siap, kita siap menampung kerjaannya. Jangan lupa script chat teman-teman. Script chat. Oke, Oke. teman-teman, see you. See you. Video. Dadah.